Don't pick up the phone, you know he's only calling 'cause he's drunk and alone too. Don't let him in, you have to kick him out again free. Don't be afraid, you know you're gonna wake up in his bed in the morning. Selamat siang untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai perhitungan data tidak berkelompok dan juga perhitungan data berkelompok. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Revandi Natasinaga dengan NIM 11.00.3013. Video ini saya buat sebagai pengunduhan tugas mata kuliah statistik yang diampu oleh Bu Pamarida Simbolon SKM MKes. Baik, materi yang pertama kita membahas mengenai perhitungan data tidak berkelompok. Yang pertama itu kita harus mengetahui apa ukuran pemusatan data, yang merupakan cara menentukan nilai tengah dari sekumpulan data. Terdapat 3 ukuran pemusatan data tidak berkelompok, di antaranya mean atau rata-rata, median atau nilai tengah, modus atau nilai yang sering muncul. Yang pertama itu perhitungan nilai mean pada data tunggal. Ini dapat dibedakan lagi menjadi 2 macam, yaitu data tunggal dengan frekuensi sama dengan 1 dan data tunggal dengan frekuensi lebih dari 1. Tentunya kita harus mengetahui mean itu adalah rata-rata, yaitu jumlah seluruh nilai data dibagi dengan banyaknya data. Adapun rumus mean pada data tunggal dengan frekuensi sama dengan 1 ialah mean sama dengan sigma x per n, di mana dengan keterangan sigma x sama dengan jumlah seluruh nilai data dan n adalah banyaknya data. Dapat kita lihat contoh soal mean pada data tunggal dengan frekuensi sama dengan 1. Seorang ahli gizi ingin mengetahui rata-rata asupan protein harian dari dari 5 atlet yang sedang menjalani program peningkatan massa otot. Data yang diperoleh sebagai berikut. Atlet pertama asupan protein sebesar 80 gram. Atlet kedua asupan protein sebesar 90 gram. Atlet ketiga asupan protein sebesar 85 gram. Atlet keempat sebesar 95 gram asupan protein, dan atlet yang kelima asupan proteinnya sebesar 100 gram. Maka dapat diselesaikan dengan langkah-langkah sebagai berikut, yang dimana diketahui sigma X tadi sama dengan 80 ditambah 90 ditambah 85 ditambah 95 ditambah 100 sama dengan totalnya 450 asupan protein. Sedangkan jumlah data tadi sebanyak 5 atlet. Maka disubstitusikan ke dalam rumus, yaitu min sama dengan sigma X per N. Min sama dengan sigma X tadi yaitu 450 per N yaitu 5. Maka didapat hasil 90. Jadi rata-rata asupan protein harian atlet adalah 90 gram. Lalu masuk ke perhitungan rata-rata atau mean pada data tunggal dengan frekuensi lebih dari 1. Dapat digunakan rumus sebagai berikut. Mean sama dengan sigma fx per sigma f, di mana sigma f ini adalah jumlah total frekuensi, kemudian sigma fx itu jumlah frekuensi x nilai. Berikut contoh soal mean data tunggal dengan frekuensi yang lebih dari 1. Seorang ahli gizi melakukan survei terhadap konsumsi sayur dalam gram per hari pada sekelompok anak sekolah. Hasil pengamatan ditunjukkan pada tabel berikut, di mana konsumsi sayur sebanyak 50 gram per hari itu sebanyak 2. Kemudian konsumsi sayur 100 gram per hari frekuensinya sebanyak 4. Konsumsi sayur 150 gram per hari frekuensinya sebanyak 6. Konsumsi sayur 200 gram per hari frekuensinya sebanyak 3. Dan konsumsi sayur 250 gram per hari frekuensinya sebanyak 5. Maka dapat kita selesaikan dengan menggunakan rumus min sama dengan sigma fx per sigma f, di mana diketahui sigma f
sama dengan 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 3 ditambah 5 sama dengan 20. Sedangkan sigma fx sama dengan 100 ditambah 400 ditambah 900 ditambah 600 ditambah 1250 ialah totalnya 3250. Maka kita substitusikan ke rumus, yaitu min sama dengan sigma fx, yaitu sebesar 3250 per sigma f, yaitu 20, maka didapat hasil pembagian sebesar 162,5. Selanjutnya itu yaitu median. Median merupakan nilai tengah dari sebuah data yang telah diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Jika jumlah data ganjil, maka mediannya adalah nilai yang berada di tengah. Sedangkan jika jumlah datanya genap, maka mediannya adalah rata-rata dari dua nilai tengah. Baik, pada rumus median dibagi menjadi dua bagian. Pertama, median data tunggal dengan jumlah data ganjil. Dengan rumus ME sama dengan nilai K N plus 1 dibagi 2, di mana dengan keterangan ME ialah median, N adalah jumlah data, X ialah baris. Kemudian median data tunggal dengan jumlah data genap. Dengan rumus ME sama dengan X N per 2 ditambah X N ditambah 2 per 2 dibagi 2, dengan keterangan ME ialah median, X adalah baris, N ialah sigma F atau jumlah data. Dapat kita lihat contoh soal median data tunggal dengan jumlah data ganjil. Seorang ahli gizi mencatat jumlah kalori yang dikonsumsi oleh 7 pasien dalam satu hari. Data dalam kilokalori sebagai berikut. Pasien pertama itu 1800 kalori. Pasien kedua itu 2000 kalori. Pasien ketiga 1950 kalori. Pasien keempat 2100 kalori. Pasien kelima 1850 kalori. Pasien keenam 2200 kalori. Dan pasien ketujuh 1900 kalori. Maka langkah-langkah penyelesaiannya, yang pertama kita harus mengurutkan data dari yang terkecil ke terbesar, di mana setelah diurutkan didapat 1800, 1850, 1900, 1950, 2000, 2100, 2200. Jadi data terkecilnya itu 1800, data terbesar yaitu 2200. Tadi jumlah data itu sebanyak 7 pasien. Maka nilai keempat dalam data yang sudah diurutkan dapat kita ketahui dengan mensubstitusikan data ke dalam rumus, di mana dengan rumus yang pertama kita pakai adalah ME sama dengan nilai K N ditambah 2 per 2. Maka ME sama dengan nilai ke-7 ditambah 1 per 2. Didapat hasil nilai keempat. Jadi nilai keempat dari data yang sudah diurutkan tadi yaitu 1950. Kemudian masuk ke contoh soal median data tunggal dengan jumlah data genap. Seorang ahli gizi ingin mengetahui median berat badan dari 8 remaja yang mengikuti program diet sehat. Remaja pertama berat badannya itu 52 kg, remaja kedua 48 kg, remaja ketiga 50 kg, remaja keempat 55 kg, remaja kelima 60 kg, remaja keenam 58 kg, remaja ketujuh 53 kg, remaja kedelapan 49 kg. Kemudian penyelesaiannya sama seperti yang tadi, kita urutkan data dari yang terkecil ke terbesar. Yaitu urutan data dari soalnya itu 48,49, 50, 52, 53, 55, 58, 60. Jadi urutan data yang terkecilnya itu 48, data yang terbesarnya itu 60. Sedangkan jumlah datanya tadi sebanyak 8, yaitu termasuk ke dalam genap. Maka kita harus mensubstitusikan data ke rumus. Di mana dengan rumus tadi M E sama dengan
X N per 2 ditambah X N ditambah 1/2 dibagi 2. Maka rumusnya ME sama dengan X 4 ditambah X 5. Ini kita dapat sesuai dengan soal. Itu berhubung datanya genap, maka kita ambil itu yang di tengah itu X 4 ditambah X 5. Maka kita ambil urutan data dari soal yaitu X 4 yaitu 52, sedangkan X 5 yaitu 53. Jadi kita jumlahkan sesuai dengan rumus. ME sama dengan 52 ditambah 53 dibagi 2 sama dengan 105 per 2 dapat hasil 52,5. Jadi median berat badan remaja ialah 52,5 kg. Selanjutnya adalah modus. Modus ialah nilai yang paling sering muncul dalam sekumpulan data. Modus dapat lebih dari satu jika terdapat beberapa nilai yang sama sering munculnya. Oleh karena itu, dalam kelompok data mungkin saja tidak memiliki nilai modus. Dapat kita lihat contohnya, data berat badan siswa diantaranya 30, 35, 40, 38, 38, 30, 38. Maka modusnya adalah 38. Karena angka 38 paling sering muncul yaitu sebanyak 4 kali dibandingkan dengan angka yang lain. Selanjutnya kita masuk ke soal kasus. Baik, soal kasus yang pertama, seorang ahli gizi mencatat kadar hemoglobin dari 5 remaja putri yang mengikuti program suplementasi zat besi, yaitu didapat hasil 10,5, 11, 12, 11,5, dan 13. Untuk mengetahui hasil umum dari kelompok tersebut, ia ingin menghitung rata-rata kadar hemoglobin remaja itu. Berdasarkan data tersebut, berapakah nilai rata-rata kadar hemoglobin mereka? Opsi A 11, B 11,6, C 12, D 12,5, E 13. Maka jawabannya yaitu yang B 11,6, di mana jika kita masukkan ke dalam rumus min yaitu sigma X per N. Sigma X itu data 10,5 ditambah 11 ditambah 12 ditambah 11,5 ditambah 13. Dan N itu adalah jumlah, yaitu sebanyak 5. Maka jika disubstitusikan ke dalam rumus, perhitungannya 58 dibagi 5 sama dengan 11,6 gram per desiliter. Maka jawabannya itu yang B, 11,6. Kemudian soal yang kedua, dalam penelitian pola konsumsi energi, seorang ahli gizi mengumpulkan data jumlah kalori yang dikonsumsi oleh 7 mahasiswa per hari sebagai berikut, yaitu 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, dan yang terakhir 2400. Jika data sudah diurutkan dari yang terkecil ke terbesar, berapakah nilai median konsumsi energi mahasiswa tersebut? Opsinya yaitu A 1900, B 2000, C 2100, D 2200, E 2300. Maka jawabannya ialah yang C 2100, di mana diketahui data jumlah kalori yang dikonsumsi ialah oleh 7 mahasiswa per hari. Kemudian kalori yang dikonsumsi itu dalam per hari yaitu 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, dan 2400. Karena jumlah data ganjil yaitu 7, maka rumus median yaitu nilai K N ditambah 1 per 2. Maka nilai keempat ialah sesuai dengan rumus tadi 7 ditambah 1 per 2 sama dengan 8 per 2 yaitu 4. Maka nilai keempat tadi
2100 kilokalori. Kemudian masuk ke soal yang ketiga, seorang ahli gizi melakukan pemantauan berat badan pada 10 pasien rawat jalan yang mengikuti program pengendalian berat badan. Data berat badan pasien dalam kilogram ialah 55, 60, 58, 60, 62, 60, 59, 63, 60, dan 58. Untuk mengetahui berat badan yang paling sering muncul di antara pasien tersebut, digunakan ukuran modus. Berapakah nilai modus berat badan pasien? Dapat di sini kita lihat opsinya. Opsi A 55, opsi B 58, opsi C 59, opsi D 60. Maka jawabannya ialah yang D 60. Di mana dengan penjelasan dari data berat badan pasien dalam kilogram tadi ialah 55, 60, 58, 60, 62, 60, 59, 63, 60, dan 58, maka nilai 60 kilogram muncul sebanyak 4 kali, lebih sering daripada nilai yang lainnya. Jadi modus berat badan pasien adalah 60 kilogram, yang berarti sebagian besar pasien memiliki berat badan sekitar 60 kilogram. Baik, selanjutnya materi yang kedua yaitu perhitungan data berkelompok. Baik, ukuran pemusatan data merupakan cara untuk menentukan nilai tengah dari sekumpulan data. Pada pemusatan data terbagi menjadi dua, yaitu data tidak berkelompok dan data berkelompok. Terdapat tiga ukuran pemusatan data berkelompok, di antaranya sama seperti dengan pemusatan data tidak berkelompok juga, yaitu mean atau rata-rata, median atau nilai tengah, dan modus ialah nilai yang sering muncul. Mean adalah nilai rata-rata yang didapat dari hasil penjumlahan seluruh nilai dari masing-masing data, kemudian dibagi dengan banyaknya data yang ada. Rata-rata hitung atau mean memiliki perhitungan dengan cara membagi jumlah nilai data dengan banyaknya data. Bagi yang pertama kita membahas mean pada data berkelompok. Mean pada data yang telah dikelompokkan atau disajikan dalam tabel distribusi frekuensi. Terdapat rumus mean pada data berkelompok, yaitu X bar sama dengan F1 dikali X1 ditambah F2 dikali X2 ditambah F3 dikali X3 ditambah data seterusnya sampai pada data terakhir, yaitu Fn dikali Xn per F1 ditambah F2 ditambah F3 ditambah data seterusnya sampai dengan data terakhir, yaitu Fn. Maka rumus dapat dipersingkat menjadi X bar sama dengan sigma Ni sama dengan 1 F1 dikali 1 per sigma Ni sama dengan 1 F1. Dengan mana keterangannya Fi dikali Xi sama dengan frekuensi untuk nilai Xi yang bersesuaian. Xi adalah data ke-1 atau data yang diinginkan. Berikut contoh soal mean pada data tunggal dengan frekuensi sama dengan 1 dan data berkelompok. Misalnya, kita memiliki nilai data ujian dari 30 siswa. Dapat kita lihat nilai dari ke-30 siswa tersebut, yaitu 65, 70, 75, 70, 69, 85, 90, sampai nilai tertingginya itu 95. Maka kita substitusikan ke dalam rumus tadi, X bersama dengan sigma X per N. X bar sama dengan 65 ditambah 70 ditambah 75 ditambah 70 sampai data yang seterusnya, dan data yang terakhirnya tadi itu 95 per 30. 30 adalah jumlah siswa. Maka X bar sama dengan didapat tadi hasil dari sigma X itu yaitu 2279 per 30, itu N, nilai jumlah seluruh 30 siswa. Maka didapat hasil pembagian sigma X per N tadi yaitu 2279 dibagi 30, didapat hasil 76,667. Maka ini adalah hasil mean data tunggal dengan frekuensi sama dengan 1.
Kemudian selanjutnya untuk menghitung data berkelompok, kita pertama harus menghitung rumus dengan Sturges, di mana K sama dengan 1 ditambah 3,3 log 10N dengan N sama dengan 30. Maka kita masukkan ke dalam rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 log 10N sama dengan N-nya tadi 30. Kita substitusikan dengan 1 ditambah 3,3 dikali 1,477. 1,477 ini itu hasil dari log 10 pangkat 30 atau log 30. Maka jumlahnya 1 ditambah 4,874 sama dengan 5,874 dapat digenapkan menjadi 6. Jadi jumlah kelas itu 6, di mana tadi nilai paling tinggi itu 95, paling rendah 60. Maka kita hitung range intervalnya yaitu 95 dikurang 60 itu perbandingannya sebanyak 35. Interval kelas atau panjang kelasnya dengan rumus P sama dengan rank dibagi K sama dengan 35 dibagi 6. Maka didapat hasil 5,83 atau digenapkan juga menjadi 6. Baik, dapat kita lihat tabulasi data dari soal tadi, di mana total frekuensi tadi itu 30 dan total fx-nya tadi 2331. Kita substitusikan ke dalam rumus, yaitu x bar sama dengan sigma f dikali x per sigma f. Maka sigma f dikali x tadi itu 2331 per sigma f tadi itu 30. Maka didapat hasil 77,7. Selanjutnya itu median. Median adalah nilai tengah dari kumpulan data yang telah diurutkan. Jika jumlah data ganjil, maka nilai median adalah 1, nilai yang berada di tengah urutan. Namun jika jumlah data genap, maka mediannya adalah hasil penjumlahan dua nilai yang berada di tengah urutan data. Kemudian hasilnya dibagi 2. Untuk mencari nilai median, data harus dikelompokkan terlebih dahulu, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Baik, dapat kita lihat rumus median yaitu ME sama dengan L2 ditambah C dikali N per 2 dikurang dalam kurung sigma F 2 dibagi F median atau ME. Berikut juga terdapat rumus data berkelompok yaitu pada kuartil, desil, dan persentil. Keterangan rumus pada rumus median tadi itu N sama dengan banyak data. L2 ialah tepi bawah kelas median. Li sama dengan tepi bawah kelas kuartil atau desil persentil. C adalah interval kelas. Kemudian sigma F2 ialah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Sigma Fi sama dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas. Itu pada rumus kuartil tadi, desil, dan juga persentil. Kemudian Fme sama dengan frekuensi kelas median. Begitu juga pada rumus kuartil dan desil persentil tadi, yaitu Fki, kemudian Fdi, dan Fpi. Itu tadi frekuensi kelas kuartil, desil, persentil sesuai dengan urutan ke keberapa sesuai dengan soal yang akan diberikan. Dapat kita lihat contoh soal median pada data tunggal dan data berkelompok. Contoh perhitungan median data tunggal dan berkelompok. Misalnya data nilai ujian mahasiswa 65, 70, 75, 70, 60 sampai nilai yang tertinggi itu 95.
dengan banyak data atau jumlah siswa sebanyak 30. Dapat kita lihat urutan data dari kecil yang terbesar, yaitu data terkecilnya 60 sampai data yang terbesar yaitu 95. Baik, karena N sama dengan 30 atau termasuk sebagai data genap, maka kita menggunakan rumus median sama dengan Xn per 2 ditambah Xn per 2 ditambah 1 dibagi 2, maka kita substitusikan ke dalam data X15 ditambah X16 per 2. Maka X15 itu 75, X16 75 juga, dibagi 2. Maka hasilnya 75. Selanjutnya kita akan menghitung median pada data berkelompok. Kita pertama kali harus menghitung dengan rumus Sturges. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log 10 N. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log 10, N tadi 30. Maka 1 ditambah 3,3 dikali 1,477. 1,477 ini didapat dari log 10 pangkat 30. Sama dengan 1 ditambah 4,874. Setelah kita jumlahkan didapat 5,874 dan dibulatkan menjadi 6. Nilai maksimum yaitu 95, nilai minimum 60. Tentang nilainya, nilai maksimal dikurang nilai minimum yaitu 95 dikurang 60 sama dengan 35. Begitu juga dengan panjang kelasnya dengan rumus tadi, rentan per jumlah kelas sama dengan 35 dikurang 6. 35 dibagi 6, maka hasilnya 5,83 dan dibulatkan menjadi 6. Selanjutnya kita dapat melihat tabulasi data dari soal itu, dengan dimana nomor 1 kelas 60 sampai 65 dengan frekuensi 6, F kumulatif itu 6. Nomor 2 kelas 66 sampai 71 dengan frekuensi 5, F kumulatif yaitu 11. Nomor 3 72 sampai 77 frekuensinya 8, F kumulatifnya 19. Nomor 4 78 sampai 83 dengan frekuensi 4, F kumulatif 23. Nomor 5 dengan kelas 84 sampai 89 dengan frekuensi 6, F kumulatif 29. Dan nomor 6 kelas 90 sampai 95, F frekuensinya itu 2 dan F kumulatif 31. Maka banyak data tadi itu sudah 30 siswa. Maka N sama dengan 30 per 2 sama dengan 15. Maka kelas median adalah kelas ketiga, yaitu 72 sampai 77, karena 15 masuk dalam frekuensi kumulatif ketiga, yaitu 19. Di mana kita masukkan ke dalam rumus ME sama dengan L2 ditambah C dikali N per 2 dikurang sigma F 2 per F ME, di mana dengan keterangan L2 yaitu sama dengan 71,5, yang dimana TP bawah kelas 3 karena kelasnya 72 sampai 77. Kemudian C sama dengan 6, N per 2 sama dengan 15, dalam kurung sigma F sama dengan 11 termasuk kumulatif sebelum kelas median, dan frekuensi ME sama dengan 8. Dapat kita lihat setelah kita substitusikan data dengan rumus, maka ME sama dengan 71,5 ditambah 6 dikali 15 kurang 11 per 8.
ME sama dengan 71,5 ditambah 6 dikali 4/8. ME sama dengan 71,5 ditambah 6 dikali 0,5. ME sama dengan 71,5 ditambah 3, maka didapat hasil 74,5. Selanjutnya kita masuk pada modus. Modus adalah data atau nilai yang paling sering muncul atau yang memiliki jumlah frekuensi terbanyak. Modus tidak selalu dengan mudah diperoleh. Modus dari data yang belum dikelompokkan adalah ukuran yang memiliki frekuensi tertinggi atau nilai data yang paling sering muncul. Selanjutnya, contoh soal modus data tunggal dan data kelompok. Contoh perhitungan modus data tunggal dan data berkelompok, misalnya data nilai ujian mahasiswa. Paling rendah itu 65, paling tinggi 95, dengan banyak data 30. Sebelumnya dalam menghitung rumus modus itu dapat kita lihat dengan rumus MO sama dengan L ditambah C dikali B1 per B1 ditambah B2. Dengan keterangan MO adalah modus, L sama dengan TP bawah kelas yang memiliki frekuensi tertinggi kelas modus, C ialah interval kelas, B1 frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya, B2 frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sesudahnya. Berikut contoh soal yang tadi, contoh perhitungan modus data tunggal dan berkelompok. Data nilai ujian mahasiswanya tadi 65, 70, 75, 70, 60, 85, 90, 75, 80, 85, 70, 65, 75, 80, 60, 60, 85, 75, 80, 85, 70, 75, 80, 70, 65, 60, 75, 85, 90, dan yang paling tinggi ialah 95. Dapat kita lihat tabel-tabulasi distribusi frekuensi dari data nilai mahasiswa tadi, yaitu nilai 60 frekuensinya sebanyak 3, nilai 65 frekuensinya 3, 70 frekuensinya 5, 75 frekuensi 7, 80 frekuensi 4, 85 frekuensi 6, 90 frekuensi 3, 95 frekuensi 1. Maka modus sama dengan 75 frekuensi sebanyak 7. Jumlah kelas tergesnya jumlah data yaitu 30. Maka K sama dengan 1 ditambah 3,3 log 10 dalam kurung 30 sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali 1,47 sama dengan 5,874 sama dengan digenapkan menjadi 6. Dengan ketahui nilai maksimum tadi 95, nilai minimum 60 dengan rentang kelas 35 dan panjang kelas itu 6. Dari hasil tabel distribusi frekuensi tadi, total frekuensinya sebanyak 30. Maka kita akan menggunakan rumus NO sama dengan L tambah C dikali B1 per B1 ditambah B2, di mana diketahui L sama dengan TP bawah kelas modus sama dengan 71,5 karena kelasnya 72,77. C ialah panjang kelas itu 6. B1 sama dengan F1 kurang F0 sama dengan 8 dikurang 5. Hasilnya 3, di mana ini adalah frekuensi kelas modus dikurang kelas sebelumnya. Kemudian B2 sama dengan F1 dikurang F2 sama dengan 8 dikurang 4, hasilnya 4. Di mana ini B2 adalah frekuensi kelas modus dikurang kelas sesudahnya. Maka modus ialah MO sama dengan 71,5 ditambah 6 dikali 3 per 3 tambah 4 sama dengan 71,5 ditambah 6 dikali 3 per 7 sama dengan 71,5 ditambah 18 per 7 sama dengan 71,5 ditambah 2,571. Dapatlah hasil menjadi 74,071.
Baik, selanjutnya kita akan memasuki soal kasus. Soal kasus yang pertama, seorang ahli gizi melakukan penelitian terhadap asupan energi harian dari 40 kerja pabrik. Setelah data dikelompokkan diperoleh tabel distribusi frekuensi sebagai berikut. Berdasarkan tabel tersebut, berapakah rata-rata domain asupan energi para pekerja? Opsinya A 1950 kilokalori, B 1985 kilokalori, C 2000 kilokalori, D 2025 kilokalori, E 2050 kilokalori. Maka pembahasan dari soal nomor 1 dapat hasil jawabannya yaitu 2025 kilokalori dengan penjelasan dengan menggunakan rumus X bar sama dengan sigma fx per sigma f, di mana diketahui titik tengah titik kelas yaitu 1600, 1800, 2000, 2200, 2400. Maka sigma fx sama dengan 5 dikali 1600 ditambah dalam kurung 10 dikali 1800 ditambah 12 dikali 2000 ditambah dalam kurung 8 dikali 2200 ditambah 5 dikali 2400, maka hasilnya 81.000. Maka X bar dengan menggunakan rumus tadi kita substitusikan data menjadi 81.000 per 40 sama dengan 2025. Jadi rata-rata asupan energi itu sebesar 2025 kilokalori. Itu terletak pada opsi D, itu 2025 kilokalori dalam soal. Selanjutnya soal yang kedua, dalam survei gizi di sebuah rumah sakit, berat badan dari 50 pasien dewasa setelah data diolah diperoleh distribusi berikut. Dapat kita lihat tabelnya. Tentukan nilai median berat badan pasien tersebut dengan opsi A 54,5 kg, B 56,5 kg, C 58,5 kg, D 60,5 kg, E 62,5 kg. Pembahasan soal yang kedua tadi didapat jawabannya yang C 58,5 kg. Dengan penjelasan kita menggunakan rumus median data berkelompok. Sebagai berikut rumusnya, ME sama dengan L2 ditambah C dalam kurung M per 2 dikurang sigma F2 per FME. Dengan diketahui N adalah 50, maka N per 2 sama dengan 25. Itu dimana dapat hasil 25 yaitu N per 50. 50 dibagi 2 sama dengan 25. Kemudian kelas median itu 55 sampai 59. Karena kumulatif sebelumnya 14 kurang dari 25 kurang dari 26. Kemudian L2 sama dengan 54,5. C sama dengan 5 dan sigma F2 sama dengan 14 dan FME sama dengan 12. Maka kita substitusikan ke rumus ME sama dengan 54,5 ditambah 5 dalam kurung 25 dikurang 14 per 12. Maka ME sama dengan 54,5 ditambah 5 dikali 0,9167 sama dengan 54,5 ditambah 4,6 sama dengan 59,1, atau bisa digenapkan menjadi 58,5 sesuai dengan soal. Maka median berat badan pasien adalah 58,5 kg. Selanjutnya soal yang ketiga, dalam studi pola konsumsi karbohidrat, data berikut menunjukkan distribusi frekuensi konsumsi nasi gram per hari pada 35 mahasiswa. Hitunglah modus konsumsi nasi mahasiswa tersebut. Dapat kita lihat tabel distribusi frekuensi dari soal. Maka
Kita menghitung modus konsumsi nasi mahasiswa tersebut, di mana pada soal ini jawabannya itu opsi A 320 gram, opsi B 340 gram, opsi C 360 gram, opsi D 375 gram, dan opsi E 40 gram. Pembahasan soal yang ketiga tadi dapat hasilnya yang D 375 gram. Dengan penjelasan kita menggunakan rumus modus data berkelompok. MO sama dengan L ditambah C dikali B1 per B1 tambah B2. Kelas modus adalah 350 sampai 399 karena memiliki frekuensi tertinggi yaitu 10. Dengan diketahui L sama dengan 349,5, C sama dengan 50, B1 sama dengan F1 dikurang F0 sama dengan 10 dikurang 9, dihasilkan 1. B2 sama dengan F1 dikurang F2 sama dengan 10 dikurang 6, maka hasilnya 4. Dapat kita substitusikan ke dalam rumus. MO sama dengan 349,5 ditambah 50 dikali 1 per 1 tambah 4. MO sama dengan 349,5 ditambah 50 dikali 0,2 sama dengan 349,5 ditambah 10. Maka didapat hasil totalnya 359,5. Maka dibulatkan dengan opsi yang ada pada soal yaitu 375. Jadi modus konsumsi nasi mahasiswa adalah sekitar 375 gram per hari. Maka dapat disimpulkan dari materi ini yaitu perhitungan data tidak berkelompok dan data berkelompok sama-sama bertujuan untuk menentukan ukuran pemusatan data seperti mean, median, dan modus. Namun berbeda pada cara pengolahannya. Pada data tidak berkelompok, setiap nilai diolah secara langsung karena jumlah datanya relatif sedikit. Sedangkan pada data berkelompok, data dibagi ke dalam interval atau kelas agar lebih mudah dianalisis. Meskipun rumusnya sedikit berbeda, kedua jenis data ini memiliki fungsi yang sama, yaitu memberikan gambaran umum atau nilai representatif dari sekumpulan data statistik, seperti dalam analisis gizi, kesehatan, maupun penelitian sosial. Maka demikian pembahasan materi mengenai pengolahan data tidak berkelompok dan juga data berkelompok pada pertemuan kali ini. Jika terdapat tutur kata dan juga kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.